Oke, kita mulai ya teman-teman. Ya, boleh sambil didengarkan sama ada teman cemilan-cemilannya. Kita mulai dulu kajian SMES ya. Pada malam hari Jumat penuh berkah ini, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa yang belum menjawab. Oke, kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengikuti nada. Oke. Apa kabar teman-teman semua pada malam hari ini? Alhamdulillah. Sehari ini, malam hari sehat. Sehat, semangat, luar biasa. Ya, tetap semangat dan tetap luar biasa. Insya Allah kita memulai kajian pada malam hari ini dengan tetap semangat dan juga tetap itu ya, tetap melek, stay melek. Oke. Ini untuk sebelum kita mulai, perkenalkan saya Mbak Mika atau Dek Mika. Ya. Panggil saja Mika. Nggak tahu ya. Mbak Mika atau Dek Mika terserah. Adik aja. Oke, sebelum kita mulai, untuk tilawah pada malam hari ini sudah ada Mbak Lila? Ya. Ada Mbak. Oke, sebelum kita mulai kajian pada malam penuh berkah ini, kita dengarkan dulu ayat-ayat cinta yang akan dibacakan oleh Kak Lila. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mudhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan rizki Allah ada padaku. Aku sendiri tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Shadaqallahul Azim.
Syukron kepada Kak Lila. Selanjutnya, ini ada berapa orang ya? Oke. Kira-kira ada yang tahu pemateri kita siapa pada malam hari ini? Kita belajar bareng siapa ya? Mbak Zahra. Iya, mana Mbak Zahra? Oke. Sebelum dimulai dengan Mbak Zahra, kira-kira membahas tentang grow and glow. Glowing, atau bagaimana menurut teman-teman? Apa kira-kira yang mau dibahas? Grow-nya apa? Aku bertumbuh untuk menjadi glowing atau bagaimana? Ada yang tahu? Glow-nya glow apa ya? Kalau saya mengira-ngira. Gimana? Cantik luar dalam. Oh ya, cantik luar dalam. Oke. Langsung dimulai saja ya. Apa kira-kira grow and glow itu? Kita persilahkan kepada Kak Zahra, bisa dimulai materi tentang grow and glow. Dipersilahkan Kak Zahra. Jazakallah khair Mbak Mika. Masa ada Mika, Mbak Mika aja ya. tes sinyal, tes sinyal dulu. Suara saya terdengar? Dengar. Alhamdulillah. Sebelumnya salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa puluh ribu orang? 20.000 orang. 20.000 orang. Yang berapa? Yang 1980-nya malaikat, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini yang penuh keberkahan ya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam forum Zoom kajian online dari SMES. Semoga semakin membawa keberkahan di malam hari ini dan semoga kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita semakin grow and glow. Karena temanya pada malam hari ini adalah ready to grow and glow. Tapi nggak bahas tentang kecantikan ya. Mohon maaf nggak seperti ekspektasinya Mbak siapa tadi, Mbak Rena ya kayaknya. Enggak, kita bahasnya enggak yang kecantikan skincare atau apa ya. Kayak dulu pernah ya kita bahas berkaitan dengan beautiful you ya kayaknya ya. Dulu pernah juga di kajian SMES. Itu kalau yang itu lebih kayak kecantikan. Kalau yang sekarang kita akan bahas berkaitan dengan bertumbuh dan menjadi cantik. Enggak sih, sebenarnya cemerlang ya, lebih ke arah cemerlang. Glowing itu gimana ya? Glowing itu saya jadi pikirannya skincare ya, memang kalau kita main glowing serum. Tapi bukan yang gitu ya. Kita inginnya yang namanya glow ini lebih ke arah kecemerlangan diri kita. Jadi ini nanti kita akan bahas berkaitan dengan itu. Alhamdulillah luar biasa karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita mampu memanfaatkan karunia ini dengan sebaik mungkin. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang hari-hari kita lebih baik lagi, dan semoga kita meninggal dalam kondisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita curahkan pada uswah kita Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam perjuangan agamanya. Dan nanti sinyalnya lancar. Semoga dimudahkan segala urusan, teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang diambil dari forum ini. Amin. Sebentar saja. Ada iklan sebentar, mohon maaf.
Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Apa kabar teman-teman pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yes enggak? Inilah karena forum online ya. Kalau forum offline kan nggak ada yang kalau diem gitu kan kelihatan. Kalau forum online jadi ini ya, suaranya lebih banyak apa lebih sedikit ya? Harusnya lebih banyak ya. Oke, saya tanya sekali lagi untuk menambah semangat kita pada malam hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes, sama Mbak Anissa, yes. Oke, alhamdulillah kita akan masuk aja ke materinya berkaitan dengan ready to grow and glow ya. Oke, next minta tolong Kak Irba. Ya, sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, tugas-tugasnya sudah yang bertugas, yang kuliah ada yang sudah mulai masuk? Ada nggak? Udah ya? Mbak siapa nih? Mbak Rena ya kayaknya? Iya benar ya? Mbak Rena mengajar. Mbak Rena ya, sudah mulai masuk Mbak, apa kabar? Sudah mulai mengerjakan tugas? Sudah mulai kewalahan? Sudah, alhamdulillah. Nggak kewalahan ya Mbak ya? Nggak kecapean kan? Enggak ya? Boleh nih Ini kayaknya. wajahnya masih glowing kok dari kamera. Ya kameranya sekarang pada jahat semua enggak ya? Baik-baik kok jadi jahat. Di bawah lampu ini wudhu. Di bawah lampu ya, saya juga di bawah lampu biar kelihatan glowing kayaknya malam hari ini. Kita santai aja ya forumnya. Saya lebih suka ngobrol bareng sama teman-teman. Harapannya bisa lebih masuk santai tapi serius tapi santai gitu kan. Jadi kita harapannya lebih kuat sih ukhuwahnya gitu walaupun kita di forum online. Oke, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat semua, semoga dimudahkan segala urusannya. Yang sedang kuliah semoga dimudahkan juga dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, mendapatkan ilmu. Yang sedang bersibuk ria dengan urusan-urusan yang lain semoga Allah berikan kemudahan. Hari ini, malam hari ini kita akan menjelajahi usia. Kita akan menjelajahi usia, bersiap untuk terus tumbuh dan menjadi cemerlang. Nah, next Mbak Irba. Next. Nah, ini ya. Oh, maaf. Sebelumnya Mbak, biar kelihatan dulu. Bisa dilihat ya di layar. Masuk di fase apa kita hari ini? Berapa sih usia teman-teman semua di sini? Kayaknya random ya. Ada yang belasan? Angkat tangan. 17 tahun, Mbak. 17 tahun. 17 tahun. Mbak Mika 17 tahun. Aduh, mau percaya nggak ya? Mbak Nisa. Masya Allah. 17 tahun. 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Iya, Mbak Mika 7 tahun yang lalu 17 tahun. Berarti berapa? 24. 24 sekarang. Ya, usianya ada yang masih belasan kah di sini? Masya Allah, muda yang belasan. Ada? Raise your hand, kan ada ya di sini. Raise ini loh. Ada yang umurnya belasan, kayaknya ada deh. Kalau yang semester awal nih. Saya kenal nih, ada yang belasan nih. Cuma belum buka layar. Kalau belum buka layar kan bingung ya mau tanya. Nanti ada orangnya apa enggak? Saya ngetuk-ngetuk, ngasih ketuk-ketuk. Ini ada yang buka layar nih, Nabila Putri, Dek Nabila nih. Ini masih SMA loh, Masya Allah. Ini muda banget nih, Masya Allah ya. Senang ya kalau ketemu generasi muda ini. Berapa tahun Dek Nabila bisa jawab? 17 tahun. Sweet 17. Ini the real 17 tahun. Yang lain 17 tahun kawin. 17 tahun asli, Masya Allah. Yang lain usia berapa nih? 20-an? Banyak ya kayaknya yang 20-an. Mau Ada yang 30. 30-an?
Ada. Enggak saya sudah rasakan yang 30-an, enggak apa-apa. Tetap muda ya. 30 tahun itu Masya Allah muda ya. Kita masih tergolong muda kalau di dalam Islam. Mama muda. Masya Allah Mama ada yang muda. 39,8 semangat Wah, muda Masya sekali. Allah 39,8. Saya juga mama muda. Nih, anaknya nongol. Oke, alhamdulillah kita masih di fase ini ya. Kalau teman-teman lihat dari bayi kita bertumbuh ya, bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh lagi menjadi usia dewasa, terus sekarang mungkin 20-an, 30-an atau belasan ya, masih yang belasan, menikah punya anak. Kalau di sini kan gitu ya, menikah punya anak. Nah, di usia 40 tahun kalau disampaikan itu puncaknya usia ya. Lalu kita akan turun. Fase usia kita itu nanti akan turun. Akan turun kembali kekuatan fisik kita ya, khususnya itu akan turun seperti anak-anak gitu ya. Jadi kita akan kayak ke anak-anak gitu kan. Jadi terus habis itu fisik kita itu akan menurun sampai usia tua. Nah, next Mbak Irba. Seperti halnya disampaikan Allah Subhanahu wa taala ya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Jadi kita itu diciptakan dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu segumpal darah. Ini pas waktu ini ya proses di dalam rahim, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu diberikan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Jadi kita menjadi anak-anak. Jadi ini sebenarnya lebih ke fase usia yang digolongkan minimal ada 3 ya. Fase anak-anak, yang kedua adalah fase dewasa, kemudian dibiarkan hidup sampai tua. Artinya adalah kita sampai usia tua. Jadi fase kita itu anak-anak, dewasa, tua. Itu rincian singkatnya ya. Rincian singkat usia kita itu minimal itu. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, tapi di antara kita memang ada yang diwafatkan sebelum usia tua. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Jadi ini fase usia kita ya, dari anak-anak, dewasa, ke tua ya, semoga kita disampaikan di usia itu dan semoga usia kita itu berkah. Next Mbak Irba. Nah, dan sebenarnya perjalanan kita itu masih panjang. Mungkin bisa di zoom ya. Kalau pakai HP, dilihat itu di gambarnya ya, bisa di zoom. Sebenarnya perjalanan hidup kita itu sangat panjang. Dari alam ruh, alam kandungan yang 9 bulan, alam dunia yang kalau di dalam hadis sekitar 60-70 tahunan, terus masih ada alam kubur. Kehancuran alam semesta atau kiamat, gitu kan? Hari kebangkitan. Pada mahsyar itu disampaikan sekitar 5.000 tahun. Terus habis itu syafaat, masa hisab, dan sampai terakhir gitu ya, kita akan dimasukkan ke dalam surga ataukah neraka, tergantung dari amal perbuatan kita. Dan tergantung dari ridha Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bahkan kalau disampaikan, kalau di bukunya Ustadz Khalik ya, kita di dunia ini cuma 2 menit 1 detik dibandingkan kita di akhirat. Lama apa singkat ya? Lama apa singkat ya teman-teman? Kalau 2 menit 1 detik bandingannya sama 3 menit, itu kan lama ya. Tapi kalau bandingannya sama sehari, 2 menit 1 detik itu kan sangat singkat. Sangat singkat sekali. Mohon maaf, suara saya masih kedengeran apa enggak ya? Soalnya udah mau azan, rumahnya di depan masjid pas. Jadi kalau mau azan, masih kedengeran teman-teman? Masih. Masih. Bisa kita lanjutkan ya, nggak apa-apa ya, nanti berhentinya saat azan. Oke, selanjutnya Mbak Irba. Nah, itu ya, kita mau renungkan dulu tadi berkaitan dengan usia kita. Kita yang sekarang alhamdulillah berada di fase muda ya, fase dewasa itu, di mana kekuatan kita itu begitu besar dan perjalanan hidup kita itu dari kita anak-anak ke usia muda atau ke fase dewasa terus ke tua gitu kan. Terus habis itu ternyata perjalanan kita itu nggak sampai itu aja. Perjalanan kita itu masih panjang sekali. Bahkan kalau disampaikan dunia ini cuma sekitar 2 menit 1 detik saja. Gitu. Nah, di usia kita yang
muda ini, di usia kita yang ibaratnya ini fase-fase kekuatan yang begitu luar biasa ya. Dari segi akal kita sudah disempurnakan, dari segi fisik kita itu kuat-kuatnya orang ya, pastilah kalah ya antara anak-anak sama orang yang sudah sepuh, itu kan pasti kalah ya dengan fisiknya orang di usia kita belasan, 20-an, 30 tahunan atau bahkan 40 tahun gitu kan. Itu kan fisiknya kuat-kuatannya orang. Jadi dinamakan itu fase muda, memang fase pemuda itu. Nah, di sana kita yang tahu bahwa hidup kita itu cuma sebentar aja, karena memang tadi masa kita itu panjang sekali ya, ternyata setelah masa dunia ini, maka apa yang akan kita lakukan di fase yang golden gitu kan, fase emas kita ini, fase kekuatan yang sangat besar ini kepada diri kita. Maka memang Allah berikan keutamaan di masa muda yang saat ini kita sedang rasakan. Jadi fase muda ini luar biasa. Bahkan para ulama menyampaikan benar-benar harus memanfaatkan fase muda ini. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan gitu kan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Insya Allah teman-teman sering ya dapat ini. Ada lagunya ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, bahkan ini ya, hidup sebelum mati. Dan yang lebih spesifik lagi itu disampaikan ini ya. Sebenarnya kan hidup sebelum mati itu kan juga masa ya, masa kehidupan kita. Tapi di sini lebih ini ya, lebih detail lagi. Oh, mohon maaf, azan sebentar nih. Didengarkan dulu. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita tadi. Jadi Allah itu memberikan keutamaan di masa muda ini. Jadi Allah memberikan keutamaan sampai nanti Allah itu akan bertanya kepada kita. Allah itu akan bertanya kepada kita berkaitan dengan masa muda kita ini. Apa yang kita lakukan di masa muda ini. Kan? Jadi benar-benar kita diminta untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik mungkin sebelum masa tua. Oke, next Mbak Irba. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini ya berkaitan dengan keutamaan pemuda. Jadi ini adalah kabar gembira bagi kita yang usianya masih muda dan kita diminta memang memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik mungkin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Ibadah di dalam Islam itu kan bukan cuma sekedar ibadah mahdoh ya, tetapi benar-benar ketaatan. Artinya adalah kita taat 100% kepada Allah, kita itu menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu yang dinamakan sebagai ketaatan. Jadi saat pemuda, di mana memang pemuda itu tantangannya kan memang besar ya. Tantangan kita, rasa-rasanya hidup itu masih lama. Tantangan kita itu enaknya kalau hura-hura, ada yang jadi era saat ini dengan berbagai macam hiburan-hiburan yang ada, bisa jadi melenakan diri kita di masa muda ini. Kita merasa ya namanya muda itu ya enak gitu ya, yang namanya muda itu
itu ya sudah kita gunakan dengan have fun gitu ya, kita memanfaatkannya dengan hiburan-hiburan yang ada. Bahkan sekarang itu kan gampang ya kita cari hiburan. Begitu buka HP, Netflix, Netflix juga banyak film. Terus habis itu apalagi banyak ya platform-platform yang menyediakan hiburan-hiburan di sana, entah itu dari segi film, entah itu dari segi lagu dan lain sebagainya yang mungkin bisa jadi sampai tataran melenakan kita di usia muda ini. Padahal para ulama pun menyampaikan kita benar-benar harus manfaatkan muda ini dengan sebaik mungkin, karena ya kita kalau muda ini tidak kita manfaatkan sebaik mungkin, maka ya wallahu alam nanti masa tua kita seperti apa. Nah, di dalam hadis ini disampaikan bahkan Allah akan memberikan naungan. Ibaratnya kita diberi seat, kita diberikan seat spesial saat kita menggunakan masa muda ini dengan sebaik mungkin, menggunakan masa muda ini untuk ibadah, untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, next Mbak Irbah. Nah, saat ini pemuda itu gimana kalau menurut teman-teman? Pemuda yang cemerlang di mata pemuda saat ini seperti apa ya? Namanya pemuda itu kan kita pasti punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya keinginan yang ingin kita raih. Itu kan pasti ada ya. Apa sih yang kalau menurut teman-teman apa sih yang mau kita gapai? Ya, apa sih yang mau kita gapai di usia muda kita ini? Ada yang mau menyampaikan? Sukses. Sukses seperti apa nih Mbak Nisa? Apa ya? Kalau saya sih kepikirannya karena sudah melewati fase SMA, kuliah, sekarang tetap muda tapi ada mamanya ya, mama muda. Apa ya Mbak, suksesnya bisa jadi secara finansial, bisa jadi sukses secara pribadi, melunjak ya minta suksesnya ya. Terus apa ya? Suksesnya ya pikirnya kalau tadi sukses di akhirat, tapi masih loading ya, harus gimana? Gitu sih. Kalau teman-teman apa nih? Pengennya ini, pengen jadi bisa penulis juga. Oh, Masya Allah. Anissa pengen jadi penulis nih. Pengennya. Boleh ya Mbak ya? Yang lainnya, boleh. Cita-cita. Silakan. Boleh nih teman-teman yang lainnya juga langsung unmute ya Mbak ya, kita mah santai. Forumnya santai aja ya, silakan. Monggo. Yang muda-muda nih, yang muda. Yang usianya berapapun boleh. 30, 40 masih muda kok. Semuanya itu sabab-sabab gitu ya. Ibaratnya pemuda. Di dalam Islam itu kan yang namanya pemuda itu kan Abu Bakar juga disebutnya pemuda ya. Sekitar usianya 40 tahun. Itu masih usia muda. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Apa sih impiannya? Apa sih impian? Apa sih keinginan kita di masa muda ini? Apa sih yang ingin kita raih? Yang kita rasa itu glowing, yang kita rasa itu cemerlang, itu wow banget yang mau kita raih itu kan di usia muda ini. Apa menurut teman-teman? Ingin bisa melawan kata hati, melawan hawa nafsu. Melawan kata hati. Ini siapa ya? Mohon maaf. Nabila. Oh, Dek Nabila, ya Allah. Gak kelihatan sih sebentar. Nggak enak. Oh, gimana Dek? Ingin bisa menata hati sama Melawan hawa nafsu. Karena di masa muda itu banyak sekali, kalau menurut Nabila sendiri cobaannya banyak. Wah, Masya Allah. Ini yang usia belasan tadi loh. Masya Allah. Ingin mencoba menata hati dan melawan hawa nafsu. Masya Allah, saya juga belajar ya. Kita juga sama-sama belajar. Itu Bang ujian. Ujian yang luar biasa. Oke, ada lagi. Kalau pandangan Dek Nabila nih, kalau anak-anak sekarang pada umumnya, pemuda pada umumnya nih nganggapnya sukses, yang namanya cemerlang. Itu seperti apa sih? Anak yang seperti apa? Atau mungkin kalau yang sudah punya ibu, anak yang sukses itu seperti apa sih? Anak yang cemerlang itu seperti apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Ada, silakan. Ini Mbak Yurida. Nah ini kalau Mbak Irbah menghasilkan banyak duit. Ini udah ya kayaknya ujung-ujungnya duit. Sini.
Yurida nih Bisa kayaknya. tuh jadi pemuda yang cemerlang hari ini itu adalah ketika Ketika bisa mengatur ini lihat tulisannya. Mbak Rena. Lila. Oh, yang Mbak Rena. Oke, ya Mbak Rena, silakan Mbak Rena. Ketika bisa mengatur manajemen waktu dengan baik, bisa produktif waktu dan memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang baik. Tidak menyanyiakan waktu. Wah, Masya Allah, ini udah ngaji nih berarti. udah selesai forumnya. Oke. Alhamdulillah nih ya, kayak Dek Nabila tadi ya. Satunya ingin melawan hawa nafsu, ingin menata hati. Ya, memang godaan hati di usia muda itu banyak ya. Insya Allah. Terus habis itu kalau Mbak Rena lebih ke ini ya, mau manage. Nah ini siapa ya? Mbak Uswatun, bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Masya Allah. Khairun nas afaulinas nih ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut bahasan tadi. Kalau tadi kayaknya ada yang komen yang menghasilkan banyak duit, Mbak Irbah tadi. Nah, ini setuju sehat kaya raya masuk surga, amin. Ini Mbak Yurida akhirnya komen. Saya lihat senyumnya aja di layar. Dibuka mic-nya nggak apa-apa loh, Mbak. Monggo. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana? Nah, ini kalau Mbak Yurida, Masya Allah nih, bisa mendidik anak-anak menjadi anak solihah. Amin. Saya juga berharap juga begitu ya. Sebagai seorang ibu, bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang solihah. Oke, sekarang kita akan buka kacamata pemuda saat ini yang namanya cemerlang itu seperti apa. Coba Mbak Irba, silakan Mbak Irba, next. Nah ini kayak statementnya Mbak Irba tadi. Yang namanya sukses, kebanyakan orang saat ini menyampaikan yang namanya sukses, cemerlang itu adalah saat pemuda itu mandiri secara finansial. Saya bisa kuliah sendiri, saya bisa bangun rumah sendiri, saya bisa bangun gedung sendiri, saya bisa apa-apa sendiri, punya mobil sendiri, motor sendiri, semuanya sendiri, artinya adalah kaya raya. Nah, itu di mata anak sekarang, itu adalah sukses. Ada yang tidak sepakat? Ada yang tidak mau menjadi orang kaya? Nggak ada, semuanya pasti ingin jadi kaya ya. Apalagi di ekonomi sulit saat ini. Ya memang dalam hadis pun disampaikan ya, kemiskinan itu memang mendekati ini ya, mendekati ibaratnya mendekati kekafiran sendiri, kekufuran ya. Tetapi Rasulullah pun berdoa, berharap nanti meninggal dalam bersama dengan orang-orang yang miskin. Ini doa yang tidak pernah diucapkan oleh umatnya. Doa yang tidak pernah diucapkan oleh umatnya. Karena kita lebih takut ya, kita yang ya. Jadi apa namanya? Memang yang namanya saat ini apalagi ya, jadi apa namanya? Saat ini memang kita itu di era yang tadi ya, ujung-ujungnya duit memang ya. Kita semuanya butuh duit. Apa-apa kita harus mandiri semuanya. Tetapi kecemerlangan dari segi kaya raya, mandiri finansial ini akhirnya menjadi mindset yang luar biasa yang ada di kalangan anak muda saat ini. Endingnya apa? Ya nggak apa-apa jadi koruptor. Yang penting kan kaya, yang penting kan apa namanya nggak ketahuan gitu kan. Endingnya kan itu ya. Kalau mindsetnya udah ujung-ujungnya duit itu kan begitu. Nggak masalah nanti mengambil hak orang, asalkan ya kaya tadi. Nah itu, mindsetnya kan endingnya ke situ. Makanya kalau kita lihat apa namanya para koruptor pun itu rata-rata dulunya juga pemuda ya, dulunya juga apa namanya minimal ya sarjana gitu kan. Nah, semacam itu. Ini mindset yang ada di kalangan pemuda kita juga. Di mana yang namanya sukses itu adalah sukses saat mandiri secara finansial. Kita bisa apa namanya? Kita bisa semuanya gitu ya. Kita bisa mendapatkan semuanya dengan uang. Jadi akhirnya apa? Di masa muda ini kita berupaya untuk
gimana caranya menghasilkan uang. Begitu ya. Jadi dari awal, dari SD bahkan ya, sejak kita berada di bawah, ibaratnya kita masih kecil gitu, mindsetnya wis kayak uang, 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 uang gitu ya. Yang namanya orang memiliki beruang. Jadi bukan beruang hewan ya, tapi beruang dalam kacamata kita itu benar-benar memiliki uang yang banyak, itu menjadi hal yang ingin diraih pemuda saat ini. Nah, next, kedua, yang dikatakan cemerlang saat ini, ada yang menyampaikan, ya namanya pemuda cemerlang itu yang memiliki gelar, yang pendidikannya itu tinggi di usia mudanya, bisa jadi sampai doktor, S3 gitu kan, bahkan menjadi profesor di usia muda. Nah ini kan bisa, ini salah satu impian dari pemuda saat ini yang akhirnya mereka melihat, oh itu adalah pemuda yang cemerlang gitu. Nah next, Mbak Irba, ada lagi yang saat ini lagi viral. Jadi yang namanya pemuda cemerlang itu adalah pemuda yang terkenal atau viral. Kayak kemarin ya, sampai diundang ke istana. Anak muda, anak kecil ya malah, Masya Allah. Diundang ke istana karena viral. Nah itu. Sehingga sekarang anak muda itu menggunakan potensinya untuk menjadi viral. Jadi gitu ya, kalau kita lihat fenomena saat ini dengan fenomena sosmed ya, yang begitu luar biasa, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, itu menjadikan YouTube ya, YouTube yang luar biasa juga, menjadikan anak muda ini yang nggak apa-apa, yang namanya cemerlang, yang namanya bagus itu adalah yang viral, ada yang disukai banyak orang, ya kan, yang mendapatkan prestis banyak, yang barangnya diakui oleh semua orang, gitu kan, itu mindset pemuda saat ini. Nah, apakah ini kecemerlangannya hakiki? Nah, itu ya, yang nanti akan kita bahas, gitu kan. Nah, ini cita-citanya bukan jadi dokter tapi YouTuber. Ya, karena YouTuber kayaknya lebih menghasilkan ya, dokter modalnya banyak. Dokter ratusan, YouTuber tinggal kuota. Memang modalnya sedikit, hasilnya banyak. Dari Ricis, gitu kan. Dari Ricis, terus siapa lagi? Iya, jadi apa namanya? Ini jadi Oke, jadi sekarang akhirnya cita-cita pemuda itu gimana hasilnya menghasilkan uang, gimana caranya viral, gimana caranya, mungkin kalau pendidikan masih lumayan lah ya, maksudnya masih mengutamakan dari segi pendidikan gitu. Walaupun pendidikannya juga apa namanya bisa jadi ya walau alam ya, karena memang kemarin juga ada kejadian kan apa namanya seorang mahasiswa doktoral ya kalau nggak salah itu mereka dia adalah pelaku ya, pelaku tindak asusila ya. Kalau nggak salah, saya kok lupa ya di mana gitu kan. Semacam itu. Karena memang pendidikan kita saat ini pun nggak sampai tataran mencetak seseorang itu berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Itu kemarin ya, rektor. Ya, jadi sebentar gitu. Oke, atau yang kalau kita lihat kemarin itu juga seorang yang berpendidikan tinggi, gitu ya, kayak kemarin Pak Rektor yang ketangkep ya, karena memang apa namanya lakukan KKN, begitu. Jadi pendidikannya tinggi, gitu ya, ingin diraih, saya ingin jadi ini gitu. Tapi ternyata ya wis itu, apa yang diraih itu ujung-ujungnya duit, gitu kan. Endingnya ya semacam itu, gitu. Tapi memang pandangan kita gitu, pandangan pemuda saat ini yang namanya cemerlang, yang namanya jadi panutan itu kan kayaknya yang semacam itu ya. Ibaratnya yang seseorang itu kaya, seseorang itu berpenghasilan, seseorang itu apa namanya yang gelarnya berderet-deret, berderet-deret. Jadi kalau ditulis itu luar biasa panjang gitu kan, luar biasa panjang. Terus atau yang terakhir
terkenal atau viral gitu kan. Sehingga memang banyak sekarang pemuda itu yang berusaha untuk ke arah sana. Jadi berusaha untuk meraih itu semua. Nah, di sini ada yang begitu juga? Ada? Ya, saya juga pengen kaya ya. Saya juga tidak ingin ya kita menjadi seorang peminta-minta. Tapi mindset kita dulu berkaitan dengan yang namanya cemerlang itu seperti apa ya. Akhirnya harus kita sama-sama belajar berkaitan dengan itu semua. Sehingga akhirnya kita tahu dulu gitu kan tujuan kita itu seperti apa. Oke, next Mbak Irbah. Kita akan banding berkaitan dengan oh ya, maaf, yang terakhir nih ya, yang namanya cemerlang mendapat cinta sejati di usia muda. Nah ini yang tadi disampaikan sama Dek Nabila ya, berusaha untuk menata hati sehingga dapatkannya. Kalau di teman-teman kan ada ya yang namanya cemerlang itu, yang namanya sukses itu ya kalau kita sudah bisa mendapatkan dambaan hati. Yang bisa menemukan dambaan hati. Jadi sejak muda sudah mendapatkan soulmate-nya dan lain sebagainya itu. Sehingga memang pemuda ini kalau kita lihat ya, virus merah jambunya itu luar biasa banyak kemana-mana. Bahkan menjadi hal yang lumrah saat film itu menampilkan pemuda-pemuda yang sudah pacaran ataukah sudah berhubungan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya itu. Untuk apa? Untuk meraih cinta sejati katanya, kan gitu ya. Oke, next kita akan bandingkan antara pemuda cemerlang di masa sekarang yang mindsetnya adalah kaya raya, bergelar banyak, atau terus habis itu dapat cinta, ataukah terus habis itu satunya viral dan lain sebagainya dengan kecemerlangan pemuda di era Islam. Nah, next Mbak Irbah. Nah, kita sekarang akan mencoba ya. Oke, kita akan coba melihat bagaimana sih sosok cemerlang di era Rasulullah SAW. Ini cuma sedikit sekali ya yang akan saya sampaikan berkaitan dengan generasi cemerlang di masa Rasulullah SAW. Yang pertama ada Arqam bin Abi Arqam. Pernah tahu ya Arqam bin Abi Arqam? Ada yang pernah dengar kisahnya? Insya Allah enggak Abi Arqam, karena rumah Arqam bin Abi Arqam ini dijadikan sebagai tempat pembinaan sahabat Rasulullah SAW. Tempat dijadikan pembinaan pertama generasi awal masuk ke dalam Islam. Dan berapa usianya? Ternyata ini ya, Dek Nabila menyatakan pernah, Masya Allah. Ini ya, jadi Arqam bin Abi Arqam ini usianya baru 16 tahun. Di saat dakwah itu begitu susah, di saat tantangan itu begitu luar biasa yang dilakukan oleh oleh kaum kafir Quraisy ya, yang begitu luar biasa ingin menghancurkan aktivitas dakwahnya Rasulullah, bahkan luar biasa penentangannya juga. Jadi memberikan Islamofobia. Islamofobia di masa dulu ya, di masa Rasulullah itu sudah ada ya Islamofobia. Sejak Islam datang itu Islamofobia sudah disebarkan. Bahkan Rasulullah SAW dapat banyak fitnah ya, mendapatkan banyak sekali fitnah. Bahkan tantangannya entah itu fisik, entah itu dan lain sebagainya lah ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi Arqam bin Abi Arqam yang usianya 16 tahun, dia memberikan rumahnya untuk dijadikan sebagai base camp. Bahasa kita kan kayak base camp gitu. Bahasa kita kayak saat ini tuh ya itu gitu ya, tempat pembinaannya. Ya, Masya Allah. Usianya berapa? 16 tahun. Ya. Usia begitu muda dengan keberanian yang juga luar biasa. Nah, next Mbak Irbah. Nah, ini sekarang Zaid bin Sabit. Nah, yang kedua adalah Zaid bin Sabit, usianya baru berapa? 13 tahun. Jadi awal mengenal Islam itu awal mengenal Rasulullah itu 11 tahun ya. Kalau Zaid bin Sabit ini, dia adalah salah satu orang Ansor, jadi seorang
dari Madinah, yang saat Rasulullah SAW itu berhijrah dari Makkah ke Madinah, keluarga yang masuk ke dalam Islam termasuk salah satunya adalah anaknya yaitu Zaid bin Sabit. Nah, beliau ini adalah seorang yang sangat cerdas dan beliau dekat sekali dengan Al-Quran. Bahkan ini ya, beliau itu dijadikan sebagai apa ya, juru bahasa, ibaratnya kayak gitu, juru bahasa. Saat Rasulullah SAW mendirikan daulah yang pertama di Madinah, Islam itu disebarluaskan ke seluruh penjuru, gitu kan. Islam itu disebarluaskan ke daerah-daerah sekitarnya, bahkan sampai ke Romawi juga, gitu kan. Zaid ini menjadi salah satu juru bahasa ya, yang dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Syria dan Ibrani dalam waktu 17 hari dan menjadi penerjemah Nabi. Bayangkan ya. Saya belajar bahasa Arab aja berapa tahun nggak lancar-lancar gitu kan. Belajar bahasa apa gitu. Nggak lancar-lancar bahasa asing kayaknya. Susah banget gitu. Ini Masya Allah, orangnya luar biasa cerdas Zaid bin Sabit ini. 17 hari belajar bahasa Syria dan bahasa Ibrani, terus habis itu menjadi penerjemahnya Nabi. Dan dia luar biasa ya, terus berlatih dan beliau juga mengabdikan Al-Quran itu di hatinya. Jadi bukan cuma hafal, tapi benar-benar rasuk ya ke dalam hatinya, dia dengan penuh ketaatan. Dan di masa Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau ini menjadi salah satu penghimpun Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca itu salah satu yang memiliki peran besar itu ya Zaid bin Sabit ini. Gitu. Jadi adalah salah satu sahabat yang luar biasa dekat dengan Al-Quran, bahkan diminta oleh Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran itu juga. Gitu. Padahal visi ini itu sangat berat. Ya. Bahkan Zaid itu menyampaikan, aku lebih memindahkan gunung itu lebih ringan bagiku daripada menghimpun Al-Quran. Jadi Zaid itu sampai menyampaikan begitu. Saking beratnya kan ya. Jadi benar-benar didetaili setiap ayatnya sehingga alhamdulillah sekarang kita sudah ada Al-Quran di depan mata kita ya, yang kita itu jaraknya 1400 tahun dari Rasulullah kita bisa membaca Al-Quran. Itu aja kita cek males-malesan gitu ya, muhasabah diri lah ya. Kita sama-sama muhasabah gitu kan. Gitu aja kita masih kadang malas-malas ataukah kita masih belum meluangkan waktu dan lain sebagainya. Padahal luar biasa sahabat Nabi ini mencintai Al-Quran gitu kan, dan benar-benar hidup dengan Al-Quran. Nah selanjutnya sosok yang ketiga, Mbak Irbah, Mus'ab bin Umair. Nah ini sosok pemuda banget. Ada yang belum pernah tahu Mus'ab bin Umair? Ada yang baru tahu sekarang atau sudah pernah? Sudah ya? Ada yang tahu kisahnya? Ada ya? Ada atau tidak? Ya. Jadi kalau kita tahu kisahnya Mus'ab bin Umair, teman-teman coba. Oh, ini ada yang baru tahu sekarang. Ini ya. Jadi bisa dibaca ya, teman-teman. Mus'ab bin Umair ini sedikit saya coba sampaikan berkaitan dengan Mus'ab bin Umair ini. Kalau kita saat ini pemuda, salah satu pemuda yang harus kita jadikan idola itu adalah Mus'ab bin Umair. Karena disampaikan itu banyak sekali yang menyampaikan ini adalah contoh pemuda yang benar-benar harus kita contoh. Gitu ya. Nah, kita sekarang mengidolakan siapa yang harus kita, kalau dari sahabat itu kalau nama pemuda itu antara Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Itu sangat belia sekali saat beliau masuk ke dalam Islam ya. Yang kedua itu salah satunya itu ya Mus'ab bin Umair ini. Nah, ini ya, jadi dikisahkan Mus'ab bin Umair ini memang ini ya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Mus'ab bin Umair ini masuk Islamnya usia 20 tahun ataukah 16 tahun. Yang pasti di usia yang sangat belia. Beliau ini adalah seorang pemuda yang tampan bahasa kita ya, good looking. Ya, jadi benar-benar good looking dengan se-good lookingnya. Jadi disampaikan harum ya, kalau laki-laki itu kan terkenal dengan bau parfumnya ya, apalagi di zaman dulu. Semakin harum parfumnya itu menandakan dia semakin kaya, semakin mewah. Jadi kalau parfum yang mewah itu kan semakin melekat di dalam tubuh, kan gitu. Jadi parfumnya itu luar biasa wangi ya. Seantero Mekah itu tahu Mus'ab itu adalah orang
kaya, orang yang sangat tampan, orang yang dari keluarga yang sangat kaya ya, dan sangat dimanja dan disayang oleh orang tuanya. Nah, menantu idaman, calon suami idaman. Ya, teman-teman, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita itu ibaratnya secara naluriah luar biasa gitu ya. Dari segi physically luar biasa, dan dari segi kecerdasan dia juga sangat cerdas. Wah, kurang apa lagi? Kalau gadis-gadis di Mekah itu ya wes ibaratnya dia itu adalah sosok idola lah, sosok yang luar biasa. Nah, namun gitu ya, saat beliau masuk ke dalam Islam, Masya Allah, beliau itu mendengarkan ya, melihat seorang sholat atau mendengarkan, kalau saya sedikit lupa ya berkaitan dengan itu, beliau akhirnya masuk ke dalam Islam, dia mendapatkan pertentangan. Awalnya beliau diam, ya, artinya beliau nggak menampakkan keislamannya. Karena dia tahu keluarganya itu menentang keras berkaitan dengan Islam itu sendiri. Ya, zaman itu kan memang luar biasa ya. Sekarang aja mungkin kita masih banyak tantangannya, apalagi zaman dulu, zamannya Rasulullah itu ya sama sebenarnya seperti kita dalam melakukan ketaatan itu ada tantangannya. Ya, jadi keluarganya itu menentang keras, khususnya ibunya, ibu yang sangat dia cintai itu menentang keras. Tapi qadarullah, saat beliau sholat ada seseorang yang tahu dan mengadukan kepada ibunya, sehingga akhirnya ketahuan kan Mus'ab bin Umair itu. Nah, terus habis itu akhirnya Mus'ab bin Umair ketahuan, ada yang menyatakan beliau dikurung, ada yang menyatakan akhirnya beliau memang diusir, ada yang menyatakan beliau itu kabur. Intinya adalah beliau untuk mempertahankan keimanannya beliau harus keluar rumah. Ya, harus keluar rumah, meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan seluruh kekayaannya dan kemewahan yang selama ini dia rasakan. Nah, mungkin kalau kita mikir-mikir ya, mau pakai jilbab, mau pakai kerudung aja kita mikirnya luar biasa. Tapi Mus'ab ini, ya itu ya kekuatan iman. Kekuatan iman itu luar biasa. Jadi beliau benar-benar menjadi generasi cemerlang karena Islam, dan beliau itu mau mengorbankan segalanya itu untuk Islam. Jadi beliau itu keluar rumah tidak membawa apapun, nggak bawa segudang uang, sekoper uang dan lain sebagainya, nggak ada yang dibawa gitu kan. Nah, beliau keluar bahkan ini ya, terus habis itu ibaratnya kalau para sahabat itu bahkan Rasulullah, jadi ya Allah yang dulunya kinclong di mata kita gitu ya, di mata orang yang dulunya kelihatan glowing sekarang kelihatan lebih kumuh gitu kan. Karena apa ya, bajunya tempelan, ibaratnya dia sama sekali tidak memiliki harta gitu kan, dia meninggalkan itu semua. Dan luar biasanya lagi, dengan kondisi yang semacam itu beliau tetap bertahan di dalam Islam dan menjadi duta pertama Islam di Madinah. Lewat lisan Mus'ab bin Umair, banyak kaum orang-orang suku Aus dan suku Khazraj yang akhirnya masuk ke dalam Islam, termasuk termasuk pemuka-pemuka Aus dan Khazraj yang akhirnya membuat mereka melakukan baiat Aqabah kedua, dan akhirnya Islam itu tegak di Madinah. Gitu. Jadi itu singkat ceritanya ya. Dan yang lebih mengharukan lagi, beliau itu saat Islam itu tegak, beliau belum merasakan, ibaratnya kenikmatan apapun itu beliau belum merasakan. Tapi beliau akhirnya syahid di Medan Uhud. Ya, beliau meninggal di Medan Uhud, beliau menjadi syuhada, dan lagi-lagi beliau tidak memiliki bekal apapun dari segi kain. Dari segi kain, bahkan dikatakan oleh, ini ya diriwayatkan itu, sahabat itu cuma menemukan selembar kain untuk beliau, yang di sana itu saat kain itu dijulurkan ke atas kelihatan kakinya. Kok dijulurkan ke bawah, kalau dijulurkan ke bawah terlihat kepalanya. Gitu. Jadi itu luar biasanya beliau. Mungkin teman-teman bisa baca ya di sirahnya ini ya, di 60 sahabat Rasul dari Ustadz Khalid bin Muhammad Khalid ya kalau nggak salah. Nah di situ saya kalau baca itu benar-benar luar biasa. Saya baca berapa kali itu sampai netes, netes air mata ini, karena ya Allah, kita itu udah ngapain di usia muda kita, kok bisa ya ada sosok yang luar biasa semacam ini yang bisa memberikan kontribusi besarnya di dalam Islam dan memberikan segala-galanya gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya yang sering insya Allah kita dengar yaitu berkaitan dengan Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau Muhammad Al-Fatih ini udah di eranya kekhilafahan ya, di eranya kekhilafahan beliau ini adalah
penakluk Konstantinopel di usia yang sungguh masih muda, sekitar 20-an ya. Nah, beliau ini merealisasikan janji Rasulullah gitu kan, bahwa panglima terbaik adalah panglima penakluk Konstantinopel. Bahkan dikatakan ya, tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, dan berpuasa. Sejak berusia 8 tahun telah menghafal Al-Quran dan menguasai 7 bahasa berbeda, Arab, Latin, Yunani, Serbia, Turki, Persia, dan Ibrani. Masya Allah. Jadi kalau lihat biografi para sahabat, mendengarkan cerita-cerita sahabat itu, aduh merasa kecil gitu. Kita ini sudah ngapain di usia muda ini gitu kan. Ya, ini membuat kita semakin bersemangat gitu ya, harapannya dengan kita mendapatkan sirah-sirah itu, cerita-cerita itu kita semakin semangat dan semakin tahu oh sosok mana sih yang sebenarnya harus kita tuju. Cemerlang itu seperti apa sih gitu ya. Tumbuh dan menjadi cemerlang itu seperti apa sih gitu kan. Di usia kita yang alhamdulillah kita masih diberikan usia gitu ya. Yang saat ini masih di usia muda, kita manfaatkan untuk apa gitu kan. Maka itulah sosok-sosok yang harusnya menjadi teladan gitu kan bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mau yang cemerlang seperti masa sekarang, yang mindset masa sekarang, ataukah cemerlang seperti para sahabat dan orang-orang yang luar biasa di dalam Islam? Nah, teman-teman yang mana nih? Mau yang mana? Ya, bisa ditulis di kolomnya, di kolom. Ya, bisa ditulis kalau nggak mau raise your hand atau ngomong nggak apa-apa, bisa ditulis. Jadi kayak ini ya, saya keingat kayak di YouTube ya, jadi baca komen-komen gitu. Kalau ada baca komen-komen gitu kan. Ya, mau jadi yang mana nih teman-teman? Mau jadi yang sebenarnya kita itu pengennya yang seperti apa sih? Cemerlang seperti saat ini, ya udahlah cukup kaya gitu kan, atau cukup gelar yang tinggi, ataukah ini ya Mbak Yudida menyampaikan seperti Al-Fatih, ya Masya Allah. Masih ada kota Roma Mbak, Masya Allah ya, masih ada kota Roma yang belum tertaklukkan. Semoga generasi kita yang bisa menaklukkannya dan semoga kita termasuk yang memperjuangkan itu semua. Yang lain, yang belum komen, monggo. Siapa nih? Ada banyak nih. Ada banyak ya, alhamdulillah ada 24 tambah ada yang 3 orang di satu Zoom tadi ya. Apakah cukup kita itu dengan kecemerlangan di era saat ini ataukah kita ingin kecemerlangan yang sampai ibaratnya tataran akhirat? Ya kan? Kalau cemerlangnya seperti generasi para sahabat itu kan visinya visi akhirat ya. Bukan cuma sekedar oh ya wes kita dunia gitu kan, kita cemerlang di mata kehidupan kita saat ini gitu kan, semacam itu. Tapi kalau sahabat itu mindsetnya akhirat ya tadi, karena tahu perjalanan hidup kita itu sebentar sebenarnya di dunia ini. Maka dikatakan sebuah hadis itu kita itu di dunia itu ibarat mampir. Ya kayak kita itu di dunia itu ibarat mampir aja, cuma nenggok air, selanjutnya ya kita tinggalkan. Bahkan kalau di bukunya Ustadz Balik Beyond Inspiration itu kita di dunia cuma 2 menit 1 detik aja. Sehingga harusnya kita itu ya tumbuh itu ya dengan membawa ketaatan itu tadi. Benar-benar tumbuh itu benar-benar visinya itu untuk Islam. Nah itu. Nah, mau yang mana? Karena belum ada yang komen lagi. Saya tanyai lagi. Ya, mau yang mana nih? Ini pertanyaan penting ya, mau dilanjut apa enggak? Nanti kalau pengen cemerlangnya di masa sekarang, ya nggak apa-apa sih. Nah ini kalau di Dek Nabila, Zaid bin Sabit, Masya Allah, pengen jadi Zaid bin Sabit ya. Kalau yang lain ada lagi? Banyak ya. Intinya adalah kita sepakat ya di sini ingin cemerlangnya sesuai dengan Islam, sepakat? Sepakat? Belum. Mau semua boleh nggak Mbak? Ya boleh Mbak. Semua. Mau jadi YouTuber juga nggak apa-apa kok. Kan nggak apa-apa terkenal di mata manusia, asalkan tidak mencukupkan untuk di mata manusia aja gitu kan. Yang penting itu yang pertama adalah di mata Allah. Nggak, artinya adalah saya menyampaikan tadi itu bukan berarti tidak boleh ya. Ibaratnya kita pengen kaya boleh, kita ingin menjabat gelar S3 boleh, kita ingin menjadi terkenal juga boleh.
atau kita menikah di usia muda. Mbak Nisa lu udah menduluhi saya di usia muda. Menikahnya lebih muda lagi gitu ya. Kombinasi yang terbaik dari semua ini dari Mbak Yurisa ya. Itu boleh. Cuma apakah itu yang akhirnya kita menjaga itu saja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau cuma sekedar itu ya akhirnya kita dapat dunia gitu kan. Tapi akhiratnya walau alam belum tentu dapat. Karena sebenarnya perjalanan kita itu masih panjang. Perjalanan kita itu bukan cuma di dunia aja. Tapi perjalanan kita itu sampai di negeri akhirat yang tadi ya. Di padang mahsyar aja 5.000 tahun. Aduh. Jadi ini ya 5.000 tahun itu gak kebayang ya. Seperti apa. Terus habis itu belum lagi masa-masa yang lain. Maka memang kecemerlangan yang ingin kita raih, bukankah sebaik-baiknya itu adalah kecemerlangan yang akhirnya nyampe kita itu cemerlang di akhirat. Sebenarnya glow-nya itu di akhirat, nggak cuma terkenal di dunia gitu ya. Kalau terkenalnya baik alhamdulillah ya. Tapi semoga Allah itu memang mengenal kita. Ya gitu ya. Jangan sampai manusia itu mengenal kita, tapi Allah itu nggak kenal pada kita. Misal ya, apa namanya misal ya, kita terkenal karena kita membuka aurat gitu kan. Terus habis itu kita menontonkan kemolekan dan lain sebagainya. Orang lain kan kenal ya, manusia itu kenal. Siapa sih yang nggak kenal model-model artis-artis gitu ya ibaratnya. Atau mereka-mereka yang memang terkenal ya. Saya nggak sebutkan merek dan tidak sebutkan nama karena jadinya gitu. saya bingung nanti ya minta maafnya seperti apa gitu. Jadi itu kan suatu hal yang akan terkenal. Tetapi apakah Allah akan mengenalnya sebagai pribadi yang cemerlang kan? Ya kalau melanggar aturannya Allah jadinya ya enggak gitu kan. Jadinya kan dosa. Malah menjadi dosa investasi. Nauzubillah min dzalik. Nah, sehingga akhirnya dari sini teman-teman ingin yang mana? Mau yang cemerlang di mata manusia saja ataukah cemerlang sampai di matanya Allah? Kan kita nggak masalah gitu ya. Mau apa namanya manusia nggak kenal asalkan Allah kenal. Kayak ini ya, Wes Al-Qarni, ya, salah satu sahabat Rasulullah yang nggak terkenal di antara manusia, tapi Allah itu mengenal dia. Sebagai sahabat yang juga luar biasa. Oke, jadi sepakat ya kita di sini ya yang itu tadi nggak masalah kita untuk ambil. Tetapi poin pentingnya adalah sekarang kita ingin cemerlangnya di mata Allah ataukah di mata manusia, gitu kan? Nah, insya Allah sepakat ya semuanya pengen cemerlang di mata Allah. Mau? Mau ataukah tidak? Apa saya paksa ini untuk mau? Enggak ya, tidak merasa terpaksa ya. Insya Allah di sini semuanya sama-sama ikut kajian berarti kan ingin sama-sama kita lebih baik lagi. Kita ingin mendapatkan ridha Allah, sama-sama kita ingin cemerlang di mata Allah. Sehingga akhirnya kita akan bahas nih, bagaimana bisa para sahabat itu memperoleh kecemerlangannya. Jadi hadiah kecemerlangan para sahabat, hadiah kecemerlangan para generasi Islam yang luar biasa di dalam pengorbanannya dalam Islam itu adalah surga. Jadi nggak cuma sekedar cemerlang di mata manusia gitu ya, tapi cemerlang di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, next, Kak Irba. Nah, ternyata kunci kecemerlangan generasi di masa Islam adalah yang pertama, tahu jati diri. Jadi yang harus kita ketahui dulu itu jati diri kita. Siapa sih kita ini gitu kan? Kalau kita nggak tahu siapa kita, ya udah kita akan going to flow. Ikuti arus saja gitu kan. Sekarang lagi trennya ini ikut gitu kan. Sekarang yang sedang dilirik orang apa gitu kan, kita ikut gitu kan. Ya itu saat kita nggak tahu jati diri kita. Tapi kalau kita sudah tahu jati diri kita itu siapa? Kita itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu menciptakan kita yang dimana tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepadanya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan kita akan kembali lagi pada Allah dengan segudang pertanggungjawaban. Maka insya Allah kita akan tahu visi hidup kita itu untuk apa. Dan keimanan yang kita raih itu harus dengan proses berpikir. Karena apa? Kalau kita nggak sampai tataran proses berpikir, maka kita ya akan ya sudah ya sekedar Islam gitu aja ya. Kan banyak dikatakan seperti Islam KTP, bisa jadi Islam terkenal bisa jadi Islam terkenal tapi terkenalnya melakukan kejahatan. Waduh, jadi cemerlang nggak tuh? Kan ya enggak gitu kan ya, kan ya akan cemerlang di hadapan Allah. Atau terkenal atau kaya raya gitu kan, seperti apa namanya
Kalau kayak tadi ya yang saya gambar di gambar saya itu kan ada ya kayak BTS. Aduh, nanti penggemar BTS jadi patah hati. Jadi kayak BTS gitu kan. Sekarang kan anak-anak muda senang ya BTS. BTS masih banyak penggemarnya. Bahkan konsernya kemana-mana. Tapi ternyata mereka bukan muslim gitu kan. Mereka orang kafir. Nah, ini ya. Islamnya karena sejak lahir sudah Islam. Ya, gitu kan. Atau tadi ya, yang kayak tadi itu terkenal kaya raya. Cemerlang di mata kita, bisa memotivasi banyak orang, bahkan diundang PBB. Ya, ya kan BTS itu salah satu ini ya diajukan sama PBB, tapi ternyata dia non muslim. Ya endingnya kecemerlangannya hanya untuk dunia aja. Di mata Allah ya nggak cemerlang kan? Karena ya tidak akan diterima. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu hanya Islam, ya sudah gitu aja. Gitu kan. Ya karena apa nggak tahu kan kita itu sebenarnya siapa. Atau kita Islam sejak lahir yang tadi disampaikan oleh Mbak Nisa. Ya alhamdulillah ya. Kalau menurut saya itu adalah karunia kita itu Islam sejak lahir. Tetapi kalau kita membiarkan Islam kita sejak lahir begitu saja, ya wallahu alam nanti endingnya seperti apa. Apalagi di era saat ini, di mana kita itu digempur dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Misal ya, kita Islam itu Islam, tapi kita nggak bangga sama Islam. Gitu. Saat apa namanya kita mau pakai kerudung, kita malu. Atau ketika kita mau ngomongin atau ini ya kita kalau mau menyuarakan Islam kita itu ada rasa takut dan kita ada rasa malu, takut dibilang Islami lah, terlalu alim dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kita ya yang netral-netral aja. Bahasa ya kemarin jadi kayak ingat gender netral ya saya. Ya, jadi ada gender netral. Ya semacam itu. Walau alam KTP-nya apa ya saya juga kurang tahu dia seperti apa. Nah itu kan juga ada ya orang-orang yang Islam tapi mereka ternyata kaum pelangi semacam itu gitu kan. Ya Islamnya ya Islam gitu kan. Tapi ya nggak tahu sebenarnya jati dirinya itu seperti apa. Maka memang itulah pentingnya di dalam Al-Quran pun disampaikan kita diperintahkan untuk melakukan proses berpikir di dalam mendapatkan keimanan. Seperti halnya para sahabat yang saat awal-awal masa Islam itu datang kepada Rasulullah SAW, itu semuanya itu berpikir, gitu kan? Mereka berpikir, benar gak sih agama yang dibawa Muhammad itu sebuah kebenaran, gitu kan? Allah itu siapa, gitu kan? Kok benar ya apa yang disampaikan oleh Muhammad? Kayak Umar ya, kayak Umar bin Khattab itu kan kisah beliau itu masuk ke dalam Islam itu kan bahkan beliau mau menghunus pedang. Jadi pedangnya itu enggak ibaratnya beliau itu sudah bawa pedang mau bunuh Rasulullah, tapi dibacakan Quran surat Toha karena beliau adalah termasuk orang yang berpikir 7 ayat tok. 7 ayat di surat Toha sudah bisa mengislamkan Umar. Awalnya itu beliau mau membunuh Rasulullah, tapi endingnya beliau menjadi pembela Rasulullah di garda pertama. Karena apa? Benar-benar berpikir, oh ya, ternyata apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Endingnya apa? Ia memperjuangkan Islam itu dengan seluruh jiwa dan raganya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat tuh sahabat itu nggak main-main gitu kan di dalam Islamnya. Ya, kayak kita itu ya saya sendiri gitu kan masih kadang ada lalainya gitu kan. Masih kadang ada rasa malas-malasnya. Tapi para sahabat itu kalau teman-teman tahu ceritanya keluarga Yasir ya. Keluarga Yasir, Amr bin Yasir gitu kan. Ibunya yang luar biasa. Ummu Yasir itu bahkan beliau itu disiksa oleh oleh majikannya karena keislamannya. Tapi kalau beliau tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran, maka beliau itu menyampaikan surga itu di depan mataku. Jadi sampai tataran melihat surga di dalam penyiksaannya. Ya kita ya ini juga ini ya makanya kita harus terus belajar, makanya kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah agar keimanan kita itu seperti minimal gitu ya, kita berusaha untuk seperti para sahabat gitu ya. Jadi benar-benar oh ya surga itu adalah hal yang ingin kita raih, benar-benar semacam itu. Ridha Allah adalah hal-hal yang benar-benar kita raih, yang ingin kita raih. Neraka itu hal yang ingin kita jauhi, benar-benar semacam itu, kayak gitu kan. Jadi keimanan yang semacam itu tuh bisa kita dapatkan saat kita berislam itu dengan proses berpikir. Jadi kita mendapatkan dalil akli dan dalil nakli. Jadi dalil berkaitan dengan akal kita itu benar-benar nggak ada bukti, benar-benar bisa membuktikan dengan 100% dan naklinya itu sudah jelas di dalam Al-Quran.
gitu. Nah, keimanan itulah yang akhirnya mendorong para sahabat itu benar-benar mencintai Islam, mencintai Rasulullah, mengorbankan segalanya, bahkan menjadi apa ya, memberikan hidupnya itu untuk Islam. Jadi benar-benar cemerlang gitu ya, cemerlang di mata Allah dan Rasulnya, cemerlang di mata manusia juga, karena memang saat Allah mencintai seseorang hamba, maka juga Allah akan menjadikan makhluk-makhluk itu juga mencintai mereka gitu. Jadi terus habis itu kita itu benar-benar yakin gitu kan, aturan Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebuah kebenaran. Terus habis itu apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita nggak akan merasa berat di dalam menjalankan syariat, karena memang kita tahu itu adalah apa yang berasal dari Allah yang terbaik untuk kita. Misal kita ya usulnya yang perempuan ini, saat kita memakai hijab, saat kita memakai kerudung, saat kita memakai jilbab atau gamis dan lain sebagainya, kita tahu itu adalah aturan terbaik dari Allah. Saat kita menjalankan, insya Allah ada pahala. Saat kita meninggalkan ada dosa, maka kita akan melakukan itu dengan penuh dengan kecintaan. Jadi bukan rasa berat yang ada, tapi rasa cinta yang muncul. Masya Allah, semakin dekat dengan Allah. Saat kita beribadah dan lain sebagainya itu kayak semacam itu ya, para sahabat itu luar biasa, benar-benar penuh dengan rasa cinta, semacam itu ya. Jadi itu saat kita benar-benar keimanan itu 100%, maka memang itu yang harus terus-menerus kita charge, benar-benar harus kita ibaratnya diri kita itu kita dorong diri kita untuk sampai ke sana. Oke, selanjutnya Mbak Irbah. Nah, sehingga akhirnya grow and grow ya ini. Grow and grow menurut Islam itu ada di diri kita, maka kita akan benar-benar bertumbuh menjadi seseorang yang menggunakan hidup ini itu sesuai visi kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi kita menggunakan segala apa yang kita miliki itu untuk ibadah, semuanya itu untuk ibadah kepada Allah. Apapun yang bisa kita lakukan, pengorbanan apapun yang bisa kita jalankan gitu ya, entah itu pengorbanan fisik ataukah mental, harta, jiwa dan lain sebagainya, itu ya sudah kita berikan hanya karena Allah saja. Itu insya Allah akan menjadi ibadah kita yang akhirnya membuat ridha Allah Subhanahu Wa Taala datang. Nah, dan selanjutnya kita akan memaksimalkan potensi kita itu untuk Islam dan kaum muslimin, apalagi di usia muda kita saat ini, pasti banyak ya potensi dari diri kita, potensi akal, ya, yang kita itu insya Allah masih sangat mudah di dalam proses belajar dibandingkan beliau-beliau yang sudah di usia renta, jelas kita lebih mudah, gitu, atau anak-anak, gitu kan. Semacam itu, sehingga kita gunakan potensi kita semaksimal mungkin, atau visi kita gitu ya, visi kita yang masih sehat, alhamdulillah, itu luar biasa ya, karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kesehatan itu karunia yang luar biasa, Allah berikan, tapi nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu memang dua nikmat yang sering kita lupakan. Nah, makanya kita ingat karena biar kita menggunakan nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu dengan sebaik-baiknya untuk ibadah lagi. Nanti ya di dalam sebuah di situ disampaikan hadis riwayat Tirmizi, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Yang pertama, umurnya digunakan untuk apa, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam untuk apa dia belanjakan hartanya itu. Terus habis itu yang kelima adalah tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui. Jadi kita akan dihisab dari segi usia, dihisab dari segi muda. Sebenarnya kan usia ini juga masuk muda ya, tetapi lebih spesifik lagi. Ya udah ditanya usia kita dari anak-anak sampai tua itu apa, ditanya lagi muda kita itu untuk apa. Itu artinya memang utama gitu ya. Hal yang utama yang memang harus kita manfaatkan di dalam hidup ini itu masa muda kita ini, potensi yang telah Allah berikan pada kita itu kita gunakan untuk apa, itu nanti akan ditanya Allah, gitu kan. Terus habis itu harta kita dapatnya dari mana, digunakan untuk apa, itu juga akan ditanya. Yang terakhir adalah ilmu yang kita dapatkan ini kita gunakan untuk apa, jadi semuanya itu akan ditanya. Tapi yang karena kita sekarang dengan mudanya ini untuk apa, muda kita ini akan ditanya, apakah muda kita itu kita gunakan misal 8 jam drakoran, 8 jam tidur, 8 jam yang lainnya. Nah, itu kan juga akan ditanya. Ya. Atau
yang lain gitu ya. 8 jam untuk ini, 8 jam untuk itu, 8 jam untuk yang lain. Berapa porsi ibadah, berapa porsi pengorbanan yang sudah kita berikan untuk Islam di masa muda kita ini, kita akan ditanya. Berapa banyak pikiran yang kita berikan untuk dakwah, berapa banyak pikiran kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Kayak apa namanya, kayak generasi para sahabat dan generasi ini ya, tabiin dan lain sebagainya. Mereka itu kan luar biasa ya, benar-benar memanfaatkan waktunya itu dengan sebaik mungkin, khususnya di masa mudanya itu. Kan kalau ulama itu menyampaikan waktu masa muda itu gunakan sebaik mungkin itu untuk meraih ilmu. Ya, tapi karena di dalam Islam itu perintahnya bukan cuma meraih ilmu, jadi ya berusaha untuk meraih ilmu itu dan menerapkannya dalam kehidupan, bahkan menyebarluaskannya. Karena kan nanti akan ditanya juga ilmunya itu digunakan untuk apa, gitu kan? Itu. Jadi benar-benar ya hal ini yang akhirnya membuat kita itu benar-benar akhirnya nanti menjadi seseorang yang glow, menjadi seseorang yang cemerlang di mata Islam. Jadi cemerlang di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pahami jati diri kita sehingga akhirnya kita tahu tujuan hidup kita ini untuk apa, dan yang terakhir kita gunakan apa yang kita miliki ini. Kita punya harta yang kita gunakan untuk Islam, kita punya pikiran, akal kita alhamdulillah sempurna, kita gunakan untuk semaksimal mungkin untuk ini ya, Islam dan kaum muslimin. Kita punya fisik yang masih kuat, kita gunakan untuk Islam dan kaum muslimin juga. Insya Allah itu akan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Mbak Irba. Nah, ini ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama adalah next, Mbak Irba. Mulai mengkaji Islam. Di hal yang benar-benar harus kita mulai sekarang ini, mulai ngaji. Yuk ngaji. Kita mulai terus ngaji. Alhamdulillah sekarang teman-teman ikut terus ya. Ikut kita kita kajian terus gitu kan, kita karena yang namanya menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Jadi kita harus terus mengkaji Islam. Semakin kita ngaji, semakin kuat dari segi keimanan, semakin kita itu memahami Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, maka insya Allah semakin dekat dengan ketaatan. Karena kita semakin terlihat surga dan neraka, kita semakin tahu hisab, kita semakin yakin, oh iya, hidup ini hanya sementara. Kita akan semakin ini ya, kita itu monggo Mbak Amika. Terus habis itu kita semakin kuat dari segi ketaatan, kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin cinta kepada Rasulullah, kita semakin tahu sosok mana yang harus kita ikuti. Itu kan dengan ngaji ya. Di dalam Al-Quran pun disampaikan Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini kedudukan orang yang berilmu dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi inilah yang akhirnya membuat kita ayo terus ngaji gitu kan, kita terus mengkaji Islam karena luar biasa ilmunya Allah itu sangat luas. Itu. Selanjutnya Mbak Irfa. Nah, di sini disampaikan apabila engkau berjalan melewati taman-taman surga, maka berhentilah. Mereka berkata, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasul berkata, halaqah zikirmu, atau forum-forum ilmu. Forum-forum yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Forum-forum yang semakin membuat kita oh iya, ini monggo Adik Nabila. Waalaikumsalam. Ini ya. Jadi saat kita berada di dalam forum-forum ilmu, kita tahu ada majelis ilmu, kita tahu ada ini ya, Zoom berkaitan dengan keislaman dan lain sebagainya, kita ikuti semaksimal yang bisa kita lakukan. Atau kalau ada offline, wah lebih enak lagi. Karena memang itu lebih kelihatan taman surganya ya. Ini juga taman surga, tapi lebih akan lebih terasa lagi taman surganya karena kita itu berada di dalam forum-forum ilmu itu sendiri. Jadi di majelis seperti halnya para sahabat yang mengikuti majelisnya Rasulullah gitu kan, ya mereka itu senantiasa melakukan perhalakan atau memutar ya, ibaratnya membuat lingkaran kan gitu, membuat lingkaran, mengkaji Islam, semakin mendekatkan diri kepada Allah kan begitu. Jadi kita jangan lupa untuk mampir gitu kan, karena itu adalah taman surga. Dan di sana itu banyak sekali malaikat-malaikat yang akan mendoakan kita. Nah, terus habis itu di dalam Al-Quran pun disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Artinya adalah kita diperintahkan untuk taat. Nah, keimanan kita yang sempurna itu akhirnya terrealisasi dalam bentuk ketaatan. Maka ketika kita itu mengkaji Islam, insya Allah keimanan kita itu akan senantiasa di-recharge, akan senantiasa dibangkitkan,
gitu kan. Terus habis itu kita semakin dekat dengan Allah dan semakin kuat juga di dalam segi ketaatan, karena perintahnya itu adalah untuk taat. Oke, selanjutnya Mbak Irbah. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita itu untuk apa, hidup ini adalah untuk beribadah, kita sudah tahu kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sekarang waktunya kita membuat roadmap kehidupan. Jadi kita menulis gitu ya. Karena saya sendiri dulu itu pernah bikin kayak proposal gitu kan, proposal hidup, menulis dulu tujuan hidup kita itu seperti apa, memetakan potensi saya itu apa ya, gitu ya, potensi kita suka ngomong atau kita suka nulis kayak Mbak Nisa tadi, atau kita apa ya, potensi saya suka masak atau apalagi saya suka apa ya, banyak ya potensi-potensi yang bisa kita lakukan yang ada di dalam diri kita. Yang pasti adalah kita memiliki potensi akal. Nah itu, kita memiliki potensi akal berarti kita memiliki potensi untuk terus menuntut ilmu gitu kan. Kita memiliki potensi untuk terus mendalami agama ini gitu kan. Terus habis itu apa yang akan kita lakukan dengan potensi itu? Bagi yang sedikit ilmunya, ibaratnya kalau kita memiliki sedikit saja ilmu yang ada gitu kan, makanya kita sampaikan ilmu itu, karena untuk menyampaikan misal amal ma'ruf nahi mungkar sedikit gitu, ibaratnya ke saudara atau ke orang terdekat itu kan sebenarnya nggak perlu yang orang-orang yang benar-benar bisa ngomong di depan forum kan enggak ya. Tapi ya itu kita itu punya potensi ke sana. Nah itu insya Allah akan menjadi amal jariah kita juga, gitu kan. Balagho ani walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi kita ada ya, kita itu ternyata punya potensi untuk menyampaikan. Minimal kita punya teman, kita punya teman, gitu kan. Kita iya kita punya teman, kita ngajak teman kita untuk ke forum-forum ilmu dan lain sebagainya itu, maka itu nanti akan menjadi amal jariah kita, amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti insya Allah akan menjadi pemberat kita juga. Potensi apa ya yang bisa kita lakukan untuk Islam ini? Jadi kita petakan, kita list gitu ya, kita daftar. Nah terus habis itu diarahkan lagi kepada tujuan tadi. Nah, apa target yang ingin kita capai? Misal kita pertama ingin menghafalkan juz 30 dulu, misal gitu ya. Kita ada potensi akal menghafal juz 30. Terus habis itu kita ada potensi lagi akal ini juga kita ingin kajian seminggu sekali gitu. Kita ingin menjadi seseorang yang bisa mendapatkan dari segi keimanan itu kuat dan bisa menyebarluaskan juga gitu kan. Jadi kita tulis rencana-rencana itu, langkah-langkahnya dan sebagainya, lalu kita realisasikan di dalam kehidupan. Jadi intinya adalah kita sudah tahu tujuan kita petakan potensi yang ada, terus habis itu kita tulis langkah-langkahnya, lalu kita realisasikan. Gitu. Jadi hidup kita untuk apa? Arahannya ke sana. Jadi misal kita misal tadi ya kayanya itu untuk apa gitu. Kita punya kita punya usaha dan lain-lain. Kita ya Allah saya ingin, ibaratnya kita ingin memiliki usaha yang nantinya akhirnya membantu orang banyak. Jadi nanti tujuannya ke arah sana gitu. Ke arah akhirat, bukan cuma sekadar ke arah dunia saja. Lalu ketika kita punya potensi untuk menyampaikan, maka apa yang mau kita sampaikan gitu kan? Apakah kita sampaikan itu hal yang mengarah kepada visi akhirat atau tidak kan? Gitu. Jadi harus ada visi akhiratnya, ya akhirnya membuat yaitu setiap apa yang kita lakukan, setiap potensi yang Allah berikan pada kita itu nanti ada nilai ibadah di sana, kan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dan selanjutnya adalah agar kita semakin kuat dan semakin cemerlang ya. Mbak Irbah minta tolong slide selanjutnya adalah kita yang pasti butuh jamaah. Kita butuh berpegangan tangan, kita butuh berjamaah. Kalau sendirian berat. Kayaknya kita nanti bisa terombang-ambingnya dengan berbagai macam hal yang ada di kehidupan kita ini yang seakan hidup itu yang selamanya. Akhirat kayak nggak ada. Kehidupan kita itu saat ini kan kayaknya semacam itu ya. Ya wes, ya yang ada di depan mata aja lah gitu kan. Mindsetnya kan begitu. Atau kehidupan kita itu saat ini ya memang harusnya bukan sesuai dengan Islam kan ya. Kita harusnya lebih ke arah ya
jauh dari aturan Allah. Padahal sebenarnya kita sudah tahu hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Maka kita butuh teman, kita butuh jamaah, kita butuh orang-orang yang semakin menguatkan kita. Sehingga akhirnya dengan orang-orang itu kita bisa berpegangan tangan, kita bisa semakin istiqomah dan semakin kuat lagi di dalam ketaatan, dan insya Allah kita akan menjadi generasi yang cemerlang di hadapan Allah SWT. Oke, insya Allah itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Monggo kalau ada yang di-sharingkan bisa disampaikan. Ya. Mbak Hamida sudah kembali. Masih bingung atau ragu atau ada yang ingin disampaikan, boleh silakan. Ada, silakan Mbak. Iya, Kalau ada yang mau di-sharingkan, langsung. di Mbak Yurida lampu mati kah? Oh, gelap-gelapan sepertinya. Oke, silakan Mbak. Iya, silakan bertanya atau mau ditanyai. Boleh, enggak apa-apa. Atau masih dipikir-pikir dulu, boleh langsung diketik lewat chat. Tanya boleh ya, Mbak? Bukan tanya sih, mau minta motivasi. Kalau tadi kan, ini boleh langsung ya? Bismillah. Sambil nunggu ya, mungkin teman-teman lagi pada nulis chatting, saya tak milih langsung aja. Tadi kan kayak diceritain sama Mbak Zahro terkait dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah yang luar biasa ya gitu. Tadi saya tuh disuruh mau jadi yang mana nih gitu. Kayak nggak bisa milih gitu ya. Cewek tuh kalau bisa nggak usah milih ya Mbak. Kayak Masya Allah gitu loh. Lihat. Kok jadi ke situ salah? Enggak. Kayak Mus'ab bin Umair, kayak pengorbanannya bisa seperti itu di tengah-tengah antara iman dan keluarga, terus perjuangannya Muhammad Al-Fatih yang segigih itu, dan semua itu di usia muda yang sebenarnya saya sendiri tuh kayak itu udah kejadian usia-usia 10 tahun yang lalu gitu. Nah, terkadang itu suka pesimis ya, maksudnya tuh ada pesimis, ada kayak iyalah gitu, kayak jauh banget gitu loh Mbak Zahro dengan masa saya sendiri gitu ya, kayak ya Allah usia 17 tahun, 16 tahun, kayak aku ya tulinan wae, masih hahaha, masih kalau dulu tuh ibaratnya masih ababil gitu kan, abigilabil gitu. Nah kadang itu kayak ya emang mereka bisa kayak gitu soalnya kan ini apa namanya dekat sama Rasulullah gitu, atau mungkin ini sih kayak ini sih terkadang itu kita menyalahkan keadaan, ya emang sekarang zamannya emang udah zaman akhir zaman, jadi ya mau gimana lagi gitu, kayak gitu sih. Jadi kadang itu membuat hal-hal seperti itu atau pikiran-pikiran seperti itu kayak membuat kita jadi kayak ya udah deh gini aja, yang penting aku gitu. Jadinya kayak ya sudah mencukupkan diri dengan ekspektasi-ekspektasi yang ada saat ini, kan kita hidupnya sekarang gitu. Itu gimana ya? Bisa jadi itu pikiran saya sendiri atau mungkin teman-teman juga pernah nih dapat statement yang kayak gitu. Menanggapi hal itu sih Mbak, boleh motivasi atau gimana gitu. Terima kasih. Masya Allah. Saya kayaknya yang perlu dimotivasi Mbak Nisa nih. Nggih, monggo kalau teman-teman juga mau sharing nggak apa-apa. Kita di sini
enjoy aja ya, nyantai aja forumnya. Ya memang ada pikiran-pikiran seperti itu, seperti saya juga udah berapa ya rasanya udah mau kepala 3. Enggak sih, masih berapa tahun lagi. Ya jadi Under emang ada 30. pikiran semacam itu ya, rasanya aduh kayaknya ya ada ya feeling kok dulu nggak sekolah di sekolah Islam itu juga gitu. Kok dulu nggak gini sih aku ngono ya. Kok aku nggak apa ya kayak kayak terlambat banget gitu ya rasa-rasanya kita itu dalam pelajari Islam. Banyak banget ternyata yang harus dipelajari. Ya, emang feeling itu ada ya, emang itu naluriah aja ya. Kalau kita sudah sadar, alhamdulillah berarti kita sudah sadar. Saya sih gitu ya. Alhamdulillah kita sudah sadar di usia sekian kita memperbaiki diri kan gitu ya. Sehingga ketika kita sudah tahu kembali lagi kita itu hidup untuk apa, maka ya kita harus apa ya, jangan sampai kita itu mundur gitu ya. Kalau saya sendiri begitu. Jangan sampai kita itu mundur, jangan sampai kita itu malah berputus asa karena Allah juga melarang umatnya untuk berputus asa. Jadi sebaik mungkin kita usahakan apa yang telah Allah berikan kepada kita ini ya dengan sebaik mungkin. Bahkan ada ya sebuah tulisan ya, saya dapat ini ya dari mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, tulisan dari siapa ya, Syafai. Ini ya coba saya bukakan ya, tulisan dari Syekh Fauzi ya. Jadi beliau ini menulis berkaitan dengan ulama-ulama yang terlambat belajar. Jadi memang nggak semua ya, nggak semua itu akhirnya belajar di usia muda, nggak semua itu akhirnya glowing di usia muda. Tapi kita harus memanfaatkan usia muda kan gitu. Jadi memang ada yang akhirnya kita itu baru sadar di usia berapa gitu kan, nggak belasan gitu bisa jadi. Atau belasan sudah tahu tapi nggak sadar, belasan sudah tahu nggak sadar, nggak mengupgrade dan lain-lain gitu. Jadi kita yang pertama adalah memang ada ya mereka-mereka yang luar biasa di usia yang tidak muda lagi, itu ada yang mereka mau mengupgrade diri di usia yang mungkin tidak semudah tadi ya saya sampaikan, ada Mus'ab bin Umair atau Zaid bin Sabit dan lain sebagainya, atau sahabat Sogir ya disampaikan kan begitu, sahabat yang masih kecil yang masih belia di usia yang sangat muda, cemerlang begitu cemerlangnya. Tapi yang perlu sama-sama mindset yang ada itu adalah kita itu sama-sama diberikan oleh Allah potensi berupa akal, sama-sama diberikan oleh Allah potensi berupa jiwa, raga dan lain sebagainya ini yang memang ketika kita sudah sadar, maka ya ayo kita memompa diri kita itu untuk menjadi lebih baik lagi, terus menjadi lebih baik lagi, dan terus menjadi cemerlang di hadapan Allah. Ending kita itu kapan? Jadi kan kalau disampaikan itu kan pengingat terbaik itu kan adalah ajal ya. Sehingga yang akhirnya menjadi penyemangat diri itu ya itu. Jadi kita harus jangan sampai ibaratnya kita itu meninggal dalam kondisi kita apa ya ibaratnya berleha-leha atau ya wes lah ya semacam itu ya, memang ada rasa-rasa yang semacam itu. Jadi tapi kita yang harus benar-benar kita upgrade ya tadi, kita itu semakin dekatkan diri lagi kepada Allah, tahu tujuan hidup kita, semakin kuatkan semangat kita untuk terus belajar, semakin menguatkan semangat kita itu untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki itu untuk Islam, sehingga akhirnya menjadi amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya dimanapun masanya, kapanpun masanya. Walaupun sahabat dulu itu memang hidupnya di era Rasulullah sangat dekat ya dengan Rasulullah, tapi kita belum tentu loh kuat di era Rasulullah itu juga ya Iya, kan. betul. Kita belum tentu menjadi sahabat juga ya Rasulullah kalau kita hidup di sana. Buktinya Mekah itu nggak cocok sebagai dakwah yang pertama ya, karena memang banyak ternyata yang takut masuk Islam aja takut ya di era situ. Kalau kita ya sudah, kita ini masalah kodok ya, lahirnya di eranya siapa. Yang pasti ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita wahyu itu sudah turun ya, wahyu itu sudah turun, hidayah di mana-mana tinggal angkut. Tinggal kan katanya orang belum dapat hidayah itu dicari. Dikatakan para ulama itu ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi ilmu itu memang harus didatangi, hidayah itu juga dicari.
Dan sebenarnya hidayah itu banyak, Al-Quran itu hidayah, akal kita itu juga hidayah sebenarnya kan. Ya ini terus habis itu banyak sekali hidayah-hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, ya tinggal kita angkut gitu kan, tinggal kita ambil, tinggal kita itu manfaatkan sebaik mungkin. Kita berdoa kapanpun masanya ya, kita itu tetap istiqomah di dalam Islam. Masya Allah di era kekhilafahan dulu saat Islam itu tegak, saat bersama Rasulullah SAW, memang kan sistemnya itu sesuai dengan Islam ya. Di dalam Islam itu kan sistem pendidikannya itu sesuai dengan Islam, terus kehidupannya diciptakan dengan kehidupan Islami gitu kan, tapi ya pasti juga ada tantangannya. Tapi memang akhirnya para ulama yang muncul itu memang lebih banyak ya. Seperti kalau kita tahu di eranya Abbasiyah itu kan banyak ya ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama yang besar, yang ibaratnya gerudukan yang kita bahasanya itu banyak, memang luar biasa banyak, bahkan sampai dikatakan era Islam itu golden age ya, golden age-nya, karena memang ibaratnya peradaban itu keemasannya di masa Islam itu gitu kan, keilmuan dan lain sebagainya, ulama-ulama juga banyak. Kan di masa kekhilafahan ya dengan kekuatan sistem yang ada. Makanya Rasulullah pun memerintahkan kita untuk ke sana, memang harus menerapkan Islam itu secara kafah. Allah menyampaikan kan begitu. Tapi ketika kita tidak berada di zaman itu, ya kita memang akhirnya harus menguatkan diri. Yang pertama harus menguatkan diri. Kita terus habis itu harus meluruskan niat lagi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin mengetahui jati diri kita itu siapa, kita semakin ini ya, merekatkan ukhuwah juga, dan semakin menyebarkan Islam, semakin memaksimalkan potensi yang kita miliki ini untuk Islam. Maka saat ini adalah waktu kita, peluang terbaik kita gitu kan, untuk menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah kalau kita semakin menyampaikan Islam itu, kita akan semakin semangat tuh. Kita sharing ke teman atau sharing kayak gini nih, kita itu akan semakin semangat untuk belajar, kita akan semakin semangat itu untuk taat gitu kan, karena sebenarnya lisan itu lebih dekat dengan telinga kita gitu kan, jadi kita itu semakin menguatkan diri kita sama-sama gitu kan, kita semakin makanya ya tadi ya jadi jalan-jalan Mbak Nisa. Iya coba. Mantap. Usia-usia. Ya, jadi kita harus intinya adalah semangat merawan usia kita ya, semangat. Enggak, selisih setahun doang sama Mbak Nisa. Kita muda ya Mbak ya. Sindrom under 30 ini. Kayak ya, kok udah mau 30, Masya Allah. Ya. Makasih Mbak Zara. Ya sama Mbak Nisa. Jadi kita harus semakin kuat gitu. Apalagi yang muda-muda harus semakin kuat lagi. Tantangannya juga sama. Ya, kalau saya mikir kita senantiasa beralasan. Ngeles ya. Kita senantiasa beralasan, cuma ya jangan menggunakan. Akhirnya kita sendiri yang harus menghapus alasan itu dan mulai bangkit gitu kan. Nah, ini bagus nih, tidak mengkambing hitamkan yang lain-lainnya. Makasih ya, siap-siap. Oke, ini tadi kayaknya ada yang tanya ya. Mohon maaf belum saya buka nih. Sebentar. Sebentar nih ya. Dari Rahma ya, Mbak Rahma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tata. Orang Winata. Mau bertanya bagaimana pendapat Kak Zahro atau pandangan dalam Islam mengenai perbandingan atau pemuda yang mungkin belum mencapai kesuksesan masa muda mengomentari nyinyir terhadap kesuksesan pemuda yang lain yang sudah sukses, contohnya jadi selebgram, YouTuber. Namun dengan akhlak atau aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Biasanya yang sukses akan mengklaim mending begini sukses dan bisa manfaat buat orang lain daripada yang komen masih nggak bisa bermanfaat. Sedangkan yang pemuda belum sukses mengklaim nggak apa-apa belum sukses daripada salah jalan. Sama-sama nyinyir ya. Nah satunya sekalian ya ini Mbak Yurida. Masa remajaku sudah terlewat jauh. Masya Allah nggak apa-apa. Tetap semangat Mbak Yurida. Benar-benar mencari jati diri, baru ketemu misalnya makna sholawat dan berartinya Nabi Muhammad untuk kita kaumnya. Itu juga saya pahami setelah lewat masa emas saya waktu remaja. Tadi kaitannya dengan beriman, dengan proses berpikir, apakah upgrade yang saya lalui ini terlambat? Dulu tahunya di sekolah madrasah hanya tahu aja tanpa saya pahami. Oke, ini yang baca saya ya, nggak apa-apa ya Mbak Mika. Lupa. Lanjut. Oke, tadi dari Mbak Tata ya, dari Mbak Tata. Masih ada orangnya? Raise your hand dong. Biar tahu masih mendengarkan. Mbak Rahma Winata, masih ada ya? Insya Allah. Oke.
Oke, ini berkaitan dengan kenyinyiran. Iya, kita adalah saat ini ya, saya kalau memandangnya itu sekarang kita di fase gibah. Gibah yang luar biasa dengan media sosial di mana manusia itu bisa menyampaikan apapun di media sosial dengan bebas ya. Gitu. Yang pasti di dalam Islam yang namanya fitnah itu haram, gibah juga sama. Ya. Yang namanya menampilkan aib saudara di depan umum itu juga haram. Ya, konsepnya itu dulu. Jadi menampakkan aib saudara di depan umum itu juga haram karena salah satu hak dari saudara kita sesama muslim itu adalah dijaga kehormatannya. Jadi aibnya itu harus ditutup gitu. Saat kita mengetahui kesalahan orang lain atau ketidaksesuaian orang lain itu dengan Islam, maka perintahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini sebisa mungkin dilakukan kepada personnya, kecuali ketika yang melakukan itu adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, karena pengaruhnya itu sangat besar. Pengaruhnya itu sangat besar ke umat. Nah, gitu. Dan memang di dalam Islam salah satu jihad yang utama itu kan menyampaikan yang hak di depan penguasa yang zalim ya. Jadi kayak apa namanya muhasabatul hukam atau mengoreksi penguasa itu boleh, bahkan harus ya, karena itu sangat ini ya sangat berpengaruh berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, bagaimana kalau dengan selebgram dan youtuber? Misal kita mau meluruskan beliau gitu ya, maka yang pertama nanti ya, misal kita mau meluruskan ke siapa dulu? Kalau kita mau meluruskan ke orangnya, maka sebisa mungkin ya di DM gitu kan. Kalau mau meluruskan statementnya agar tidak diikuti oleh orang lain, maka yang kita tekankan itu kesalahan ketidaktaatannya. Jadi bukan menyalahkan apa ya, berarti bukan menjustis orangnya. Bisa dipahami ya? Ya, kita nggak ngolok-ngolok orangnya, gitu. Kita nggak ngolok-ngolok apa namanya, oh ngene kok gimana gitu ya, atau nyinyir tadi bahasanya. Tapi kita misal kayak kemarin nggak berkaitan sama ini, ada statement dari seorang Habib ya, beliau menyatakan pacaran itu sama dengan ta'aruf. Nah itu apakah kita akan menjudge dari segi Habibnya ataukah kita akan meluruskan dari segi statementnya? Nah itu yang tidak benar itu kan statementnya, yang tidak benar itu kan apa yang beliau sampaikan. Maka yang harus kita sampaikan apa ya, statementnya itu kita luruskan bahwa di dalam Islam itu yang namanya ta'aruf itu beda dengan pacaran gitu ya. Tapi kita nggak boleh akhirnya ngolong-ngolong Habib begini gitu kan, karena memang di dalam Islam nggak boleh gitu kan kita mengolong-olong saudara dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kok beliau nanti akhirnya akan bisa jadi lebih baik daripada kita atau bagaimana semacam itu. Sehingga yang perlu kita luruskan adalah tadi. Jadi kita harus ketika itu memang hal yang tidak sesuai dengan Islam, misalnya gini youtubernya menampilkan aurat dan lain sebagainya gitu kan. Kalau itu kita memang mau ke beliau, kita mau memuhasabai beliau, maka ya sampaikan ke beliaunya. Sebisa mungkin begitu. Kalau mau menyampaikan ke tengah-tengah umat, kita sampaikan berkaitan dengan misal membuka aurat di depan umum itu adalah sebuah keharaman di dalam Islam. Jadi kita lebih ke isi gibah massal. Jadi kita bukan gibah massal di sosmed ataukah kita apa namanya gibah massal di akunnya gitu kan, sehingga akhirnya apa yang terjadi kayak sering ya kayak di Korea itu kan banyak ya orang bunuh diri karena gibah massal ya, karena sosial media dan lain sebagainya. Di dalam Islam itu gibah itu kan seperti makan daging saudara sendiri. Apakah kamu tidak merasa jijik kan sampai disampaikan begitu? Makanya ya itu luar biasanya di dalam Islam kita tidak menjustifikasi orang, tetapi kita tidak suka dengan aktivitas yang merupakan itu kemaksiatan. Maka kalau kita sayang ke orang itu, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu ya. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus habis itu kita tidak terus habis itu menjustifikasi orangnya memang gini dan lain sebagainya, kan bukan begitu. Karena mereka adalah sama muslim itu kan saudara. Nama mu'minuna ikhwah gitu kan. Seluruh kaum muslim itu saudara, kita itu sama-sama saudara yang akhirnya yang namanya saudara itu harus saling cinta, harus saling menjaga.
yang namanya kita mau ngomongin itu karena cinta. Kita dakwah itu karena cinta, bukan karena apa namanya jengkel atau apa gitu. Tapi karena cinta kita kepada mereka, karena Allah merintahkan demikian. Gitu. Nah, terus habis itu kayak tadi, terus gimana Mbak dengan anggapan kalau memang yang namanya pemuda sukses itu begini, maka ya memang kita harus luruskan lagi. Yang namanya pemuda sukses itu seperti apa? Yang pemuda sukses itu ya seperti para sahabat dan generasi-generasi setelahnya yang cemerlang sesuai dengan Islam. Gitu. Jadi beneran kita meluruskan berkaitan dengan itu, gitu kan. Misal, terus kita dinyinyiri, kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu ya. Kalau orang lain nyinyir apa yang kita lakukan, ya yang penting bagaimana Allah memandang kita gitu aja. Bagaimana Allah memandang kita, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ataukah tidak. Kalau sudah, insya Allah kita berada di jalan yang benar. Kalau salah, kita berusaha untuk kembali ke jalan yang benar gitu aja. Jadi kalau yang itu mindsetnya ya wes yang penting pandangan Allah gitu aja. Nggak usah pandangan orang mau orang komen apa gitu ya. Tapi kalau misal kita dimuhasabah Mbak ini ada yang salah maka kita terima. Berarti orang itu juga sayang kepada kita kan gitu. Tapi kalau misal kita aduh soalim dan lain-lain ya wes nggak usah didengar. Kalau yang sayang itu ya sudah mending lah apa namanya kayak soalim gitu ya daripada sok maksiat. Kalau lucu-lucuannya kayak gitu sih. Kan gitu ya. Tapi ya intinya adalah kita melihat pandangan Allah saja. Itu ya Mbak Rahma. Bisa ditangkap maksudnya, bisa dipahami, ada feedback. Oh, oke. Ini ya tadi melanjutkan yang punya Mbak Yurida, Masya Allah. Ini ya, oke Mbak Rahma sudah ya, Mbak Tata. Oke Mbak Yurida tadi tidak ada kata terlambat ya selagi kita masih punya kesempatan. Ya Alhamdulillah di usia kita yang sekarang kita sudah Alhamdulillah ya menurut saya itu adalah syukur yang luar biasa, nikmat Allah yang luar biasa, kita masih diberikan ini ya, Allah masih membukakan mata kita masih kita juga apa namanya kita akhirnya tahu gitu kan, kita akhirnya tahu sebenarnya jalan hidup kita yang harus kita tempuh seperti apa, maka ya kita maksimalkan saja apa yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Jadi ya wes ya yang berlalu sudahlah berlalu gitu ya. Kita banyak istighfar ketika kita memang ada banyak salah. Bahkan Umar bin Khattab saja ya, Umar bin Khattab itu senantiasa menangisi perbuatan maksiatnya saat beliau masih di dalam kekafirannya. Padahal masa kafir itu kalau udah masuk ke Islam, ibaratnya beliau mu'alaf itu kan udah dicuci bersih ya dosanya. Itu beliau itu masih menangisi itu dan beliau itu masih apa namanya terus bertobat kepada Allah. Khalid bin Walid pun sama, para sahabat pun sama ya, kita beristighfar, kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa kita karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat begitu. Dan kita yakin bahwa Allah akan mengampuni kita semacam itu. Jadi kita benar-benar menguatkan diri kita demikian dan segera mengupgrade diri kita untuk terus mengkaji Islam, untuk semakin dekat pada Allah, semakin mengenal Allah, memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk Islam. Gitu. Dan tadi ya pertanyaannya, bagaimana kita tahu bagaimana Allah memandang kita? Tolak ukurnya adalah syariat. Tolak ukurnya adalah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kalau kita menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, berada di dalam As-Sunnah, insya Allah ridho kan gitu ya. Allah akan ridho kepada kita. Ujian itu adalah bentuk cinta juga ya kepada Allah, kepada kita. Memang mungkin kita akan bingung ini ujian ataukah peringatan. Jadi ya sama-sama kita ini ya kalau kita mendapatkan sesuatu, misal kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kok ada aja ya ujiannya, ya itu bisa jadi itu bukti cinta Allah kepada kita untuk mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan terus kita kok mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa jadi itu peringatan. Gitu. Jadi seorang muslim itu akan senantiasa muhasabah. Dan akan senantiasa kita itu terus belajar di dalam Islam itu seperti apa sehingga akhirnya kita menyesuaikan aktivitas kita itu apakah sudah sesuai dengan Allah ataukah belum. Taunya dari mana? Taruhnya dari belajar. Taunya dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kita harus terus bersemangat untuk belajar agar kita apapun langkah kita dalam kehidupan ini itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Dan kita semoga meninggal dalam kondisi ketaatan. Jadi kita berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah itu ya, Mbak Yurida. Jadi ternyata waktunya sudah jam 8:09. Nah, tadi sebenarnya terakhir jam 8 ya Mbak Nisa ya. Kita niatannya. Insya Allah ridho semua nggih. Mohon maaf gitu. Mohon maaf. Ini ada lagi siapa nih? Manakah yang lebih utama, lebih banyak istighfar atau salawat? Sebanyak-banyaknya yang bisa dilakukan ya. Setahu saya salawat itu ada fadilahnya, istighfar juga ada fadilahnya ya. Jadi ya istighfar itu kan kita mohon ampun kepada Allah ya. Dan itu memang fadilahnya luar biasa. Jadi kalau kita semakin istighfar gitu kan, mohon maaf kepada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan urusan juga gitu kan. Terus kalau kita bersolawat, di dalam sebuah riwayat juga disampaikan ketika kita berdoa dengan solawat, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Gitu. Jadi monggo yang mana ini berkaitan dengan fikih juga ya. Jadi kalau saya ya istighfar sebanyak-banyaknya, solawat sebanyak-banyaknya, harus begitu aja. Mana yang memang jenengan bisa lakukan gitu kan ya, mari dilakukan. Gitu. Salawat sendiri itu kan sebenarnya ini ya, kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Saat kita mau berdoa juga diminta untuk bersolawat, dan harapannya semakin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Gitu. Ya itu ya. Jadi sebenarnya kalau penjelasannya juga banyak ya berkaitan dengan fenomena salawat ini. Ya semoga salawat yang kita ucapkan itu akan semakin menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, seperti para sahabat menguatkan dari segi ketaatan juga. Itu. Dan istighfar itu juga luar biasa. Apapun yang kita ibaratnya, apapun hajat kita ya kita ketika kita istighfar gitu, insya Allah Allah juga akan mengabulkan. Insya Allah itu nih. Sudah ya. Sudah jam 8:11. Oke. Nah, jazakallahu khair untuk Mbak Zahra. Nanti barangkali ada yang teman-teman ada yang belum tersampaikan pertanyaannya. Setelah ini kan di kajian SMES ini ada program intensif ya. Nanti boleh teman-teman bisa bergabung, begitu ya Kak Zahra ya. Dan pasti kajian-kajian yang ada di SMES bakalan lebih banyak yang menarik lagi begitu. Insya Allah teman-teman bisa tetap dan mau ya ada di kajian SMES ini. Ya. Oke. Jadi tadi kita sudah insya Allah sama-sama mengerti gitu ya jati diri kita, terus kemudian tetap beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah, bangga memperjuangkan Islam pastinya, dan kita sebagai pemuda, semuanya sebagai pemuda ya. Jadi semakin cemerlang saat Islam juga tegak di dalam kehidupan. Dan kemudian kita juga harus memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Oke. Sebelum ditutup, bisa foto bersama, bisa dinyalakan kameranya, teman-teman semua. Ya. Ya, Mbak Rena sudah sendirian. Mbak Irba sudah siap, Mbak Irba. Teman-teman semua bisa bergabung. Mana Mbak Irba sudah? Sudah. Oke. Masih ada yang di dalam kegelapan, mati lampu ya? Oh, enggak. Oke, boleh? Sudah siap semuanya? Tampilkan senyuman yang indah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah? Udah. Oke.
Oke, syukron kakak-kakak, teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini, kita akhiri dulu dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Ya, amin. Terima kasih Kak Zahro untuk materi hari ini, malam ini. Afwan, jika saya ada kata, langsung diakhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Nah, Jazakallahu khair.